teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Gratia Gabriela Alexandra Poseratu dengan NPM 121752011947, Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Filsafat Keilahian Angkatan 2019. Video yang dibuat ini untuk pemenuhan tugas puas mata kuliah Teologi Publik kelas B dengan dosen pengampu ialah Pak Steve Gaspers. Dalam video saya kali ini akan membahas mengenai suatu pemahaman teologi publik dan perawatan kesehatan. Dari tema itu, saya akan membahas tentang satu isu, yaitu healing atau penyembuhan. Sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu teologi publik. Teologi publik merupakan suatu keterlibatan yang dimana ada dialog khusus antar gereja dengan masyarakat. Dengan teologi publik ini, tujuannya untuk mencari kesejahteraan. Pada intinya, teologi publik ini berbicara dengan masyarakat, bukan hanya berbicara kepada masyarakat. Sedangkan healing atau penyembuhan ini ialah cara agar keluar atau sedikit meredakan kecemasan batin karena hal buruk yang terjadi. Hubungan teologi publik dengan healing adalah di mana ada proses penyembuhan yang terjadi secara publik atau menyeluruh, seperti peristiwa gempa yang terjadi pada Dusun Wainuru, Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam peristiwa gempa yang terjadi, ada trauma healing yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi MPI IAIN Ambon terhadap anak-anak korban gempa. Kemudian ada juga trauma healing yang dilakukan Universitas Ahmad Dahlan, yang mana dalam proses trauma healing ada penjelasan-penjelasan oleh Dr. Andes Mutingatu Solida MSI Psikolog. Trauma dihasilkan dari peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai peristiwa traumatik. Nah, peristiwa traumatik seringkali berupa peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa, misalnya bencana atau kecelakaan. Bisa juga peristiwa yang sangat menyakitkan bagi penyintasnya, misalnya kehilangan orang yang sangat dicintai. Nah, sehingga peristiwa tersebut menghancurkan rasa aman yang dimilikinya dan membuat penyintas merasa tidak berdaya. Kemudian respon yang muncul ketika menghadapi bahaya sebenarnya adalah respon yang wajar, yaitu respon yang kita kenal dengan fight atau flight. Nah, ini respon untuk melawan atau menghindari ancaman. Nah, sebagai itu semua sebagai bentuk upaya melindungi diri. Namun dalam kasus trauma, respon tubuh yang dilakukan tersebut tidak segera kembali ke kondisi normal, meskipun mungkin ancaman sudah berlalu. Nah, sehingga inilah yang membuat seseorang seperti dalam kondisi siaga menghadapi ancaman terus-menerus. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang mengalami stres atau penderitaan yang berkepanjangan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini yang sering disebut sebagai trauma healing. Nah, ini sebenarnya prinsipnya yang pertama harus didasarkan pada asesmen yang seksama, sehingga kita tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan atau kondisi dari penyintas yang akan kita bantu. Ya, jadi proses healing ini prinsipnya harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi penyintasnya. Nah, contohnya nih, tidak boleh memaksa untuk menceritakan peristiwa traumatik yang baru saja dialaminya, seperti yang kita lihat di TV-TV itu. Kemudian beberapa teknik sederhana yang dapat dilakukan adalah memberi kesempatan untuk mengungkapkan beban emosional penyintasnya tanpa menilai. Jadi nggak usah menilai, ibu tadi kenapa tidak lari dan sebagainya. Jadi dengarkan saja. Kemudian kita bisa ajarkan beberapa teknik, misalnya relaksasi yang disertai dengan zikir, ya, bagi orang-orang yang nampak dia cukup religius. Kemudian untuk anak-anak ada beberapa teknik yang sebenarnya sudah sering dilakukan, ya.
Yang pertama adalah dengan bermain, terapi bermain. Kemudian bisa juga dengan mengekspresikan emosinya melalui gambar, tulisan, atau mungkin menari, menyanyi, dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang saya lakukan di lapangan ini. Anak-anak diajak untuk membuat gambar seperti ini. Kemudian bisa juga dipadu dengan menulis pesan di kertas, kemudian bisa kita masukkan di sini. Pesan-pesan itu harus positif, yang berisi penyemangat atau doa-doa. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka bukan sekadar memberikan sumbangsi berupa materi saja, namun ada proses trauma healing yang melihat pada sisi psikologis anak yang ada di sana, sehingga proses penyembuhan atau healing itu terjadi. Dari video ini, kita bisa melihat bahwa adanya proses penyembuhan yang dilakukan bukan hanya luka fisik maupun kurangnya materi, namun yang harus dipulihkan ialah hati dan psikis. Karena proses penyembuhan bukan sekadar menyembuhkan luka yang jika kering dianggap sembuh, tapi adanya pembebasan, serta pemulihan total dari hati maupun jiwa. Demikian video yang saya buat di saat ini. Sekian dan terima kasih.